personally itu belajar banyak. Jadi gimana caranya tuh sekarang balik lagi. Kamu tuh mau lihat dari angle-nya seperti apa. Ya, artinya apa? Belajar dari sesuatu hal baik apa. Setiap generasi itu punya plus minus, punya strength weakness-nya masing-masing. Betul. Sekarang gimana caranya kita ambil People living because of faktor apa? Gitu ya. faktor apa? That's why makanya peran HR tuh penting di situ. Harus lakuin yang namanya exit interview supaya kita tuh bisa ukur kan. Sebenarnya orang living itu karena apa? Jadilah fasilitator. Nah itu seperti apa, Cik? Jadi gini, kalau di dalam organisasi itu pasti kan gini, mesti ngerti dulu kita dalam organisasi kenapa sih dibentuk, ada level manager, ada level division head, ada direktur, ada presiden direktur. Itu kan pasti ada reasonnya kan. Berarti artinya apa? Eskalasi proses itu kalian harus tahu. Ya. Kapan kalian eskalasi dan harus eskalasi kemana itu harus paham dulu. Kita tadi yang cross culture gitu, manage yang beda gender, cewek cowok juga beda nggak? Gen Y, Gen Z juga beda nggak? Dan bedanya itu membuat kita harus adjust seberapa banyak sih? Atau soal ilmunya sama, tekniknya sama, it's just about the technique? Ya itu memang lebih ke ini sih, seberapa kamu kenal aja profil orangnya. Kalau aku sih nggak bedain ya, maksudnya mau cewek, cowok, dan generasi apa-apa tuh kuncinya cuma satu, profiling your team. Sama lu kenal ya tinggal kita adjust gitu ya, nggak sesusah kayak aduh kalau cewek tuh lebih baperan. Sebenarnya kita profesional aja. Profesional, dan selama kita punya teknik dan skill itu sebenarnya mau dan yang apapun kuncinya bisa, yaitu tadi selama kamu bisa menyampaikan dengan very clear dan make sense. Orang itu mau cewek, cowok, ya, mau generasi baby boomer, milenial, atau apa, karena tim aku tuh ada yang baby boomer masih. Oh, ya, jadi komplit ini generasi di tempat aku tuh komplit. Tempatku gue yang paling senior. Oh, kemarin kita manage dari baby boomer sampai saat itu kita punya. Itu lebih challenging dong, karena lebih beda lagi kan. Really? No. Coba. Justru saya personally itu belajar banyak. Jadi gimana caranya tuh sekarang balik lagi. Kamu tuh mau lihat dari angle-nya seperti apa. Ya, segala sesuatu tuh kita harus belajar melihat dari angle yang berbeda. Jadi yang bagus dari seorang baby boomer yaitu lu ambil positifnya. Dan bagaimana kita tularkan ke generasi milenial sama ya? Z. Jadi itu kamu belajar, dan itu pun saya selalu kasih contoh ke anak-anak. Ya. Coba Ci, realnya baby boomer, strength mereka apa yang bisa? Contoh, kalau baby boomer di tempat aku, sales yang baby boomer, mereka tuh kan sangat kayak proposal itu, penawaran lah. Contoh yang hal seperti sederhana. Kalau anak-anak kita, yang penting dapat dari orang produk, dari distributor dapat, langsung pas. Kalau yang dari ini proposal pun, iya benar-benar baca. Betul. Karena sekarang malas baca. Bedanya cepet sih. Cepet. Itu bedanya. Malah customer ada yang WA saya, Bu, ini proposalnya copy paste dari customer lain, Bu. Nama customer aja nggak diganti gitu ya. Artinya apa? Belajar dari sesuatu hal baik apa. Jangan ngomongin generasi apapun deh. Ya kalau saya tuh selalu bilang sama anak-anak nggak usah bahas generasi pasti lah. Setiap generasi itu punya plus lah. minus, punya strength weakness-nya masing-masing. Betul. Sekarang gimana caranya kita ambil sisi positif tersebut dan kita belajar. Kita pun belajar. Gitu. Strength-nya millennials sih yang bisa ditularkan. Millennials itu lebih tahan banting. Oh ya? Yes. Berarti Lebih kita tahan banting Ci. Lebih tahan banting karena memang kita dididik di generasi yang memang kita tuh kondisi ya, kayak contoh gampang lah. Pertama kali aku join, dikasihnya apa? Datasheet, Cisco. Ya udah belajar. Baca. Mana ada yang itu produk ya. Terus saya tanya sama manajer, Pak, untuk akunnya apakah sudah ada list akunnya? Oh nggak ada. Kamu buka itu buku kuning 147. Tahu toh?
Tahu kan buku Yellow Pages yang Yellow kuning Pages. sedan. Mungkin yang leadersnya ini mungkin nggak tahu itu apa. Nah, itu Yellow mungkin Pages nggak tahu tuh. Nah, itu dulu cara kita cari itu ada buku customer. telepon se-Indonesia ya kalau salah ya? Se-Indonesia. Dan itu fixed line ya, bukan handphone ya. Kita Bukan mesti handphone. call ke fixed line Nah, kan. itu ya kamu cari aja, baca di situ. Apa nggak mati? Sekarang kita udah invest Salesforce aja, masih nggak mau input. Bayangin aja. Ya, jadi itu tadi kenapa saya bilang tahan banting. Kalau dulu kita benar-benar canvassing, Bu. Benar-benar kita kerjain Nyari account. Ya, diusir satpam. ya. Ya. Datang ke resepsionis, udah ada janji belum? Belum, Pak. Oh, nggak bisa. Ya. Itu apa nggak rasanya loh? Mau naik taksi, naik Kopaja, naik apa? Bayangin aja. Karena kita lahir di mana udah banyak competition, Ci. Mungkin baby boomers waktu itu pemainnya masih dikit. Kita dimasuk di mana pemainnya banyak. Kalau kita nggak lebih tahan banting, kita out dari competition. Iya, dan kamu nggak bisa survive. Iya. That's why aku selalu bilang, kalian sekarang tuh udah jauh lebih enak. Company itu udah invest, saya bilang. Toolsnya tuh udah canggih, Udah saya bilang banyak gitu. sekali yang sudah tinggal dipakai sebenarnya. Iya. Tinggal mau Sekarang dipakai tinggal atau kamu enggak. mau pakai dan belajar nggak? Pilihannya itu. Kalau dulu zaman saya tuh nggak ada. Iya. Saya agak beruntung lah. Di IBM setiap database-nya cukup strong. Ya, jangan bandingin IBM, Bu. Kita Jadi- belum sekelas IBM waktu itu, Jadi- Bu. jadi bisa kok. kita aja itu masing-masing itu data customer kita megang masing-masing. Benar-benar harus cari sendiri Cari ya. sendiri. Gen Z kekuatannya apa? Super fair dong. Baby boomer sudah, millennial sudah. Gen Z. Apa yang baby boomer sama millennials bisa belajar dari Gen Z juga? Kalau Gen Z itu sangat teknologi minded. Karena teknologi minded, impact-nya mereka tuh bisa mengerjakan assignment tuh jauh lebih cepat. Gitu. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Tapi mereka kurang detail. Gitu. Sehingga bedanya. ya kalau kurang detail udah pasti ketelitiannya harus Nah, lebih. that's why kalau memang yang kondisi seperti ini, kalau di tempat saya biasanya combine, saya kasih manajernya milenial, gitu. Yo. Jadi manajernya yang harus bantu ngecek. Ada Contoh hal sederhana, masalah penawaran, ya. Ya. Anak-anak udah bikin, ya sebelum dikirim, Harus manajernya ada. tuh harus QC dulu. jadi dong. sebagai QC ya. Iya dong, QC. Ya, udah benar belum? Jangan sampai salah harga, salah cost, segala macam. Term condition, komitmen ke customer itu kan penting. Iya. Gitu. Jadi itu memang harus pinter padu padan tim. Maka dibilang kita harus terus belajar dan adaptasi juga. Adaptasi Ya. juga. Yang tadinya Dan yang paling penting itu leadership style-nya pun juga harus di-adjust. Ya. Udah nggak bisa lagi pakai 3-4 tahun yang lalu, udah nggak relevan. ya berpikir ngomong sekali terima beres Nggak bisa ya. Bisa. Karena kondisi sekarang itu ya sangat agile. Iya. Ya, customer pun juga behaviornya pun juga berubah banyak, sehingga pun kita ya harus bisa gitu loh, beradaptasi dengan cepat gitu. Iya. Itu sih. Oke, Cira tadi juga ada ngomong bahwa untuk membuat tim kita itu kita bukan cuma manage the team but connect the team gitu ya. Ini istilah baru yang saya baru dengar juga. Tapi I think it's benar-benar sangat tepat gitu ya. Melalui employee engagement. Nah, bisa dijelasin lebih detail lagi nggak Ci? Employee engagement itu kegiatan seperti apa? Harus berapa sering? Butuh biaya besar atau enggak? Dan kalau misalkan nih company tidak support, artinya apakah kita tidak bisa melakukannya? Mungkin bisa diceritain lebih banyak, Ci. Jadi gini, kebanyakan tuh kan kita sudah takut duluan masalah budget. Betul. Ya. Kayak bonding itu pasti Waduh, butuh duit nanti besar. budgetnya gede nih, Iya. ya, gitu. Wah, nggak ada nih budget, apalagi kalau udah ngomong sama CFO ya. Nah, itu berat punya ya, gitu kan ya. Akhirnya kalau di kita itu dipulnya di HR. Tapi HR kita itu yang harus collect ininya, jenis-jenis employee engagement apa yang anak-anak itu memang pingin dalam 1 tahun. Jadi mereka tuh harus bikin programnya. Oh, justru hearing from anak-anak dulu baru Dong dinaikkan ke atas HR yang dan godok. setiap tahun melakukan exercise itu. Iya, gitu.
Jadi kayak contoh tahun ini gitu ya, kita tuh ada pound fit bareng. Setiap hari Rabu kalau nggak salah. Ada Tempatku panggil. juga ada, tapi sepi ya Ci. Gimana ya? Itu berarti nggak komit. Yang berani mengusulkan berarti cuma ngusul doang. Kalau di kita, kamu usul mau pound fit nih, ya kamu sendiri harus join lah. Loh, kan kita ada Google Form itu. Oh. Iya dong, kan itu Ya, harus ya, ya. ngisi anak-anak. Iya, Iya dong, kita kan survei nih Iya, pakai iya, iya. G-Form. Iya. Ya itu kan ketahuan. Oh, Kalau siapa yang cuma ngusul doang atau siapa yang itu kelihatan. Gitu. Iya, Terus iya, yoga bareng. Itu kan dipanggilin instruktur beneran. Tempatku juga, tapi akhirnya yang datang gua aja. Nah, itu juga berarti itu komitmennya kurang. Masih di partner Ci, belum dikasih sales yang namanya ya Ci ya. Ada aja, akhirnya yang datang ya cuma itu aja. Oh, gitu. Kalau kita sih malah bener-bener malah nggak bisa daftar. karena udah full. Karena ruangannya kan terbatas. Jadi itu cuman mungkin tiap Rabu tuh bisa nampung paling 30 mat aja. Ya gitu loh. Akhirnya harus nanti daftar di next week atau next batch gitu. Kegiatan seperti itu. Setelah itu Terus ya itu regular bisa di kantor lah ya. Ya itu yang memang dan itu kita bikinnya memang yang sesuai anak-anak mau loh. Terus ada juga yang tim-tim delivery maunya mancing bareng. Ya orang delivery. Jadi itu ada programnya. Ya karena pasti interestnya beda ya. Interestnya beda. Jadi mancing, beneran mancing. Orang delivery itu isinya rata-rata. Dan deliverynya ini boleh cross ya, cross product, cross function boleh. Yang penting kebanyakan ya itu banyakan technical apa itu maunya mancing. Orang yang lebih introvert lah Ci ya. Kalau disuruh rame-rame bukannya relax, tapi stres ya. mereka sekali mancing itu banyak. Jadi barengan 15-20 orang. Oh, dan difasilitasi juga. Difasilitasi. Jadi itu kita tunjuk ada kayak Koordinator ketuanya, lah ya. ketua yang memang ketua mancingnya siapa. Gitu. Ya hal-hal yang sederhana gitu sih. Mau toh sekali mancing itu berapa sih? Tapi mereka tuh kan ngumpulnya kan. Sebenarnya kan lebih ke ngumpulnya itu loh. Bisa ketemu, kenal, ngobrol, gitu. Tapi mungkin kita ngumpulnya the same interest Ci. Tapi kalau kita punya inisiatif tim ini sama ini harus berbarengan. Nah itu bentuk aktivitinya beda lagi. Kalau yang tim ini itu biasanya kita harus yang di company level lah, yang model kayak di tempatnya kita tuh kita ngonekinnya mereka tuh di acara MI Star namanya. Itu quarterly kita setiap punya event. Setiap quarter sekali. Iya, itu yang bareng semua. ngumpul bareng. Ya kalau mungkin kalau di prinsipal itu istilahnya town hall lah ya. Oh, tapi town hall kan serius Ci. Ya enggak sih. Lebih kalau ke ini one way kita dengan. Enggak, kalau ini kita combine acaranya. Ada hiburannya. Ada anak-anak talent-talentnya kita boleh perform kayak gitu-gitu loh. Kayak gitu. Jadi ya kita combine lah isi acaranya loh. Ya cuman faktor ini isi seriusnya paling cuman ya 30% lah. Sisanya hiburan kok. Games gitu. Itu. Cuma cara ngukurnya bahwa oh bener loh kita lakukan ini tuh hasilnya ada loh, maka meningkatkan penjualan di tempat kita loh, bisnis kita naik loh. Itu gimana ngukurnya Ci? Kita sih ngukur ya dari monthly closing aja lah. Kalau numbernya anak-anak masih bagus ya berarti anak-anak tuh semangat gitu aja. Ada dari ini juga nggak turnover? Turnover sih ada, cuman kita kan HR tuh selalu ngelakuin yang namanya exit interview. Mostly sih kebanyakan kalau di kita itu dapat better offering dari sisi compensation lah ya. Compensation. Tapi bukan karena working environment-nya, bukan karena dengan leadernya, bukan karena itu, artinya sebenarnya lebih ke karena memang ya, better offering dari sisi material ya. Maksudnya dari yang benar-benar ya memang anaknya tuh misalnya kayak kemarin tuh ada salah satu manajer kita tuh memang baru merit, cicilan banyak, ya mau nggak mau. Kita udah nggak bisa, kita juga bisa ngerti situation dia betul, lah ya. kita udah nggak bisa ikutin tuh angkanya yang udah 3 kali lipat misalnya gitu. Iya. Udah ngerusak matriks kita ya, kan. Betul. Nah gitu loh, udah nggak bisa kita entertain lagi gitu. Itu mungkin salah satu juga kita bisa ngukur dari situ ya. People living because of faktor apa gitu ya. Faktor apa. That's why makanya peran HR tuh penting di situ. Harus lakuin yang namanya exit interview supaya kita tuh bisa ukur kan. Sebenarnya orang living itu karena apa? Ya tuh harus dianalisa kan. Betul, gitu. Betul. Gitu makanya tadi juga activity employee engagement ya udah work dengan HR udah paling tepat kan, mereka pun
punya interest yang sama untuk membuat orang tuh happy kerja di company itu Iya, gitu ya. Lalu betul. juga bisa benar-benar punya benar-benar connect each other, membuat orang benar-benar akhirnya. Kalau saya sendiri, kebetulan aku juga rutin itu ngumpulin yang cewek-cewek aja. Oh ya? Ya. Kegiatannya apa? Makeup bareng? Enggak, Oh, bukan. kemarin kebetulan dan itu enggak cuma tim aku aja, jadi cross function juga. Oh. Jadi kayak ada admin, aku aja, ada tim lain, tim produk lain gitu. Jadi enggak harus yang under aku loh maksudnya gitu. Ya, Nah, ya. itu tuh tim cewek-cewek olahraga bareng gitu. Kayak kemarin aku ngadain yoga bareng gitu. Terus kemarin sebelumnya lagi aku pernah ngadain mereka juga, aku ajak ke Asia Resort yang one day trip. Ya. Gitu aja. Sehingga buat mereka itu, mereka pun bukan cuma punya cuma kenal di timnya sendiri, tapi punya kesempatan untuk belajar dari tim yang lain juga gitu ya. Jadi supaya anak-anak ini juga bisa kenal kan gitu loh. Dan mungkin jadi malah jadi kayak gue belajar dari situ, kayaknya gue pingin Jadi ya kan seperti mereka, dia juga jadi gitu kan ya. bisa maksudnya kalau mereka yang punya potensi-potensi yang ternyata bagus gitu kan, Iya. ya akhirnya mereka kan punya kelihatan gitu loh. Karena kita ya ada beberapa case yang dulunya itu orang purchasing sekarang jadi sales aku. Dari back office sebenarnya, Iya, dan dari ternyata back office, dan bagus-bagus bagus juga ya. banget. Kan bisa Karena aja. apa? Karena saya pada saat saya tanya, kamu lulusan apa? Saya dari Trisakti, Bu. Kok sayang banget ya? Cuman kerjanya tahu apa? Lebih ke admin. Bukan, Bikin PR lah. nyariin kita tiket. Oh, admin bener-bener Bener-bener untuk misalnya issue kalau tiket kita mau doang. issue tiket, cari mobil gitu loh, coba bayangin. Anaknya pinter. Dan sekarang anaknya udah 3 tahun ikut aku overseas. Nah gitu loh. Itu justru tahunnya justru dari bonding, karena kita jadi Iya, kenal. kenal, Dia jadi saya ajak ngobrol gitu kan. Dia jadi mingle dengan sales juga, jadi Dan tahu kan role ternyata seperti sales tuh ini. begini, kerjaannya begini, pasti tawarin Cuma dia. bukan beban target doang, tapi sebenarnya banyak yang juga asik betul. gitu ya. Akhirnya dia punya keberanian kan. Ya udah kan nggak semua orang bisa risk taker seperti itu loh, dari yang kerjaannya memang benar-benar di belakang meja terus sekarang harus jadi frontline loh. Ya kan gitu. Ya. Jadi memang banyak manfaatnya lah ya. Banyak Kalau manfaatnya. misalkan para yang leaders yang memang belum menjalankan itu, mungkin benar-benar perlu consider to start dengan something yang simple gitu. aja. Jangan berpikiran tadi budget besar, mau gimana besar, ngomong. apa, betul gitu loh. Semuanya selama kita bisa kasih justifikasi dan manfaatnya ada ya lakukan. Tapi jangan cuman menggunakan asumsi, ngerti ya? Kan sekarang kita tuh banyak worriness, asumsi gitu, tapi nggak pernah dijalanin. Ya itu sekarang ini. Jadi apa? Banyak teori. Ya, nyoba aja belum padahal gitu loh, ngerti kan? Teori nggak nyoba ya, lo habis itu karena, berasumsi takut sendiri. Nah makanya itu, kadang-kadang yang memang kita harus para yang leaders di sini itu kuncinya satu, coba, baru tahu. Jalanin aja dulu. Ini works apa enggak? Iya. Gitu. Kalau nggak works pun nggak apa-apa. Namanya kita pikir lagi, cari cara lain. Error lah ya. Iya, cari cara lain yang lebih efektif, lebih efisien, nggak apa-apa. Iya. Karena ini memang journey. Tapi resiko terukur. Iya, resiko tapi itu terukur. Aja. Itu aja gitu. Oke. Ci, bagaimana sih membuat tim lu selalu termotivasi? Bagaimana Membuat termotivasi? selalu termotivasi, kayak selalu Start from the leader. Ya, udah. Jawabanku pendek. Kalau leadernya itu lemes, ngantuk, kayaknya dikasih target itu kayaknya bawaannya ngeluh mulu itu ya. Udahlah. Timnya pasti keikut modelnya ya. Ikut ngeluh juga. Kalau tim yang bener motivasinya tinggi, lihat leader kayak gitu, itu juga rasanya. Iya, mereka juga merasa bahwa bos gua aja masih optimis kok. Masa gua enggak? Betul. Jadi mau pasti karena body language kita tuh nggak bisa bohong. Orang tuh kelihatan dari body language-nya. Ini orang optimis apa kagak, gitu aja. Ya, jadi itu penting banget. Saya selalu ingetin ke anak-anak. Penting sekali kalian itu kalau sudah di leader tuh harus bisa jadi role model tim kalian. Karena itu circle yang paling kecil. Iya. Ya, yang tiap hari kalian tuh ketemu. Iya, tiap hari tuh kalian ngomong. Iya. Ya, kalau kalian nggak bisa jadi role model untuk tim kalian, itu berat, saya bilang. Dan kalau kita mau negur, rasanya nggak berhak negur, jadinya langsung lu sendiri aja enggak. That's why.
Jadi mau gimana berharap timmu ikut Betul. ya, mau berharap timmu bagus ya. Dan satu hal lagi yang kita sebagai leader tuh harus kasih ke mereka itu adalah mindset kamu harus jadi top performer. Itu. Gimana Jangan kasih jadi mindsetnya? average people. Ya semua tim kita juga top performer jadinya kan kenyataannya nggak bisa Ci, nggak semua orang jadi Betul. top performer. Tapi ya itu kan harus dibangun ya, supaya mereka tuh punya semangat supaya aku nih harus achieve. Itu tuh kan harus ada kayak apa ya penyemangatnya loh gitu loh. Kalau kita nggak bisa kasih mereka kayak apa ya ininya semangatnya itu tuh makin berat, makin nggak achieve. Itu loh maksud aku. Iya, iya. Ya kan? Kalau bawaannya, waduh ini susah lah. Iya, iya. Ini mah nggak bisa lah. Bener-bener nggak Account ini bisa ya. Bener-bener. account ini mah berat lah. Iya. Customer ini rewel lah. Ya Nah, udah. kalau itu ya udah. Bener-bener Makin nggak nggak achieve ya. dicoba. Itu loh maksud Bos aku. gua aja berpikir begitu ya, kenapa Betul. saya harus coba jadinya Betul. kan. Itu loh maksud aku. Jadi itu memang udah nggak ada pilihan. Memang ya harus start from the leader. Leadernya harus bisa jadi role model untuk timnya. Dan harus mindsetnya itu ya itu. Dan itu penting sekali ngajarin anak-anak supaya mereka berada di circle yang tepat. Coba lebih detail lagi. Jadi gini, kalau mereka sehari-harinya ngumpul sama orang yang sesama tidak achieve, Ya udah, keikut. makin tidak achieve. Tapi kalau dorong mereka untuk ngumpulnya ke belajar dengan orang-orang yang memang top performer, Pasti keikut. paling enggak lah, kalaupun belum tahun ini overachieve ataupun achieve, at least mereka belajar dari yang di circle ini. Iya, iya. Ya, itu. Jadi saya selalu bilang ke manajer, perhatikan tim kalian. Ya. Ini Masuk ke circle yang mana? gaulnya sama siapa? Iya, nih? iya, iya. Jangan salah tempat. Iya. Saya selalu bilang. Iya. Jangan salah tempat. Iya. Kalau salah tempat itu fatal. Apalagi anak baru yang baru join ke tim ya. Dari start day one udah belajar. Di circle Ya, yang salah. Kalau kamu ngumpulnya sama setiap hari yang ngeluh aja kerjaannya, ya wis ngeluh terus. Lalu kalau kita tahu tim itu, circle itu ngeluh, apa yang kita lakukan dengan sebagai Ya leader? leadernya ya aku bilang mau tidak harus ya udah one on one coaching lah. Jadi again, jangan dibiarin ya. Dibiarin. Pasti toxic. Pasti itu. Dan mereka kan harusnya kalau sales sama manajer ini kan memang kalau di tempat kita tuh sudah harus ada yang namanya weekly review dan harus tatap muka. Tapi harinya silakan disepakatin masing-masing. Nah, di saat itulah saya selalu bilang ke anak-anak itu gunakan momen itu tuh untuk menggali. Ya, dan mendiskusikan hal-hal itu yang memang benar-benar kalian memang mau kerjakan di minggu itu, next action plan-nya itu apa. Kalau mendapatkan sesuatu hal yang memang hal-hal yang sekiranya tuh memang kayaknya ini harus segera diperbaiki. Potential issue itu segera make decision, saya bilang gitu. Jangan dibiarin. Gitu. Oke, topik yang terakhir Ci, konflik management. Kan tadi juga kita bilang ya konflik tak terhindarkan ya. Si ini punya pendapat ini, lalu belum lagi si ini ngomong ini, lalu ribut. Lalu Cira bilang, jangan menjadi pemadam kebakaran, tapi jadilah fasilitator. Nah itu seperti apa Ci? Jadi gini, kalau di dalam organisasi itu pasti kan gini, mesti ngerti dulu kita dalam organisasi kenapa sih dibentuk ada level manager, ada level division head, ada direktur, ada presiden direktur. Itu kan pasti ada reasonnya kan. Berarti artinya apa? Eskalasi proses itu kalian harus tahu. Ya. Kapan kalian eskalasi dan harus eskalasi kemana itu harus paham dulu. Hormatin itu. Jam itu dulu. Masa kecil langsung ke atas gitu ya. Betul ya. Nah itu dulu understanding yang sederhana Iya, dulu. iya. Kenapa sih kok di organisasi itu ada yang namanya struktur organisasi? Itu kalian harus understand dulu. Pahami dan hormati. Itu dulu. Itu pakem pertama nih. Ya. Kalau konflik, saya selalu bilang sama tim, biasakan selesaikan di sesama level. Kalau nggak bisa, baru naik di level berikutnya. Kalau memang bisa berhenti di level manager, ya kenapa sampai harus ke presidir sih? Kalian tuh belajar yang namanya problem solving. Gitu.
Tapi kalau konflik, Ci, ribut. Ya kalau ribut artinya atasannya yang harus jadi facilitator. Harus satu yang lebih tinggi, yang Iya lebih dong, netral. lebih netral. Itu yang aku bilang, harus menjadi facilitator leadernya. Jadi coba dari tim A, Ya, apa masalahnya? Tim B jadi fasilitator betul dong, ya. fasilitator. Bukan Jadi kan pemadam kebakaran, bantuin lu pokoknya ini beresin. gue beresin lah. Anaknya nggak akan boleh belajar. seperti Sebenarnya itu. nggak boleh. Jadi tuh mereka tuh harus belajar untuk problem solving dulu. Kasih kesempatan mereka problem solving dulu. Itu yang penting. Kadang-kadang yang kita suka lupa, gitu. Tapi Karena mau cepet toh. Ya, Udahlah gue ya, beresin ya, aja. ya, ya. Cuman ya itu tadi lah. Lihat case-nya lah. tapi sebab ada konflik yang positif juga nggak? Konflik yang bagus. Konflik yang positif. Kayak gini, tim A sama tim B kelihatan adem ayam. Tapi sebab kolaborasinya juga nggak gimana nggak konflik sih. Tapi kolaborasinya juga nggak gimana kebentuk. It's like ya doing your part, I'm doing my part. Nah gitu. itu artinya kan berarti lulu gua. Iya, perlu di-create sedikit konflik nggak? Kayak lo lebih berani berpendapat walaupun sebenarnya yang tim satunya mungkin nggak setuju. Tapi at least Cuman nggak apa-apa. Kalau di sisi saya itu saya selalu kasih ke mereka tuh selalu kasih mereka berpendapat. Tapi satu hal yang selalu harus diingat. Once itu sudah sampai ke titik tertentu, sudah ada keputusan, kalian harus jalankan. semua mau awalnya setuju enggak, ya kalau udah Iya. di-agree jalanin. Jalankan. Honor itu. Ya. Once kita keluar dari ruangan meeting, mau itu kasih kesempatan mereka di dalam ruangan meeting kita diskusi di table ini selesaikan on the table. Tapi once sudah keluar ruangan ya sudah clear ya jalanin. Itu dulu nih ya yang memang kita harus sama-sama ngerti dan kasih pengertian ke tim kita. Honor itu. Karena di tempatku ada satu leader yang pingin menjadi orang nice ke semua tim yang lain. Jadi nggak berani, walaupun dia merasa tim yang satunya itu yang salah, tapi dia cenderung ya udah follow. Nggak Lama-lama jadi timnya itu questioning leadernya. Iya, Jadi questioning, iya dong. loh kok jadi kayak Berarti lu ini bukan yang belain menurut kita. aku kalau Kan dia case-nya avoid konflik. ya karena kalau case-nya yang tadi Cik Pon cerita itu artinya yang kita harus develop tuh leadernya. Betul. Kemampuan dia untuk bisa ambil posisi. Berarti seorang leader jangan takut dengan konflik sebenarnya. Nggak Kalau usah kita kita yang meng-create konflik, selama konfliknya itu tujuan baik sehingga terbuka suatu communication, sebenarnya is good kan? Iya betul. Karena gini loh, nggak usah merasa bahwa kalau sebagai leader tuh harus selalu menjadi orang baik. Ada saat-saat tertentu tuh kamu harus buat keputusan tuh yang memang nggak bisa membuat everybody happy. Betul. Ya, tapi dengan kamu membuat keputusan itu, for sure itu sudah dipertimbangkan. Itu dulu yang penting. Jadi kita udah tahu kenapa kita ngambil loh. keputusan itu yang pro penting consnya apa. pro consnya apa Terpredik sudah terukur. Terukur ya, kata Saya terukur, selalu betul. tuh aku bilang Terukur. selama ini terukur meskipun itu keputusannya itu nggak oke buat orang lain Ya. ya. Untuk some people mungkin kayaknya ini nggak setuju, ambil gitu. Nggak apa-apa karena memang kita nih kalau jadi leader tuh nggak akan selalu bisa jadi orang yang 100% dicintai kok. Ngerti kan? Iya Kok kan? itu jadi pendeta aja kan? Iya gitu loh maksudku. Kan nggak bisa gitu loh. Iya, Cuman iya. apalagi kalau kita kan professional hire Iya, nih iya, ceritanya. iya, iya. Bukan pemilik bisnis Betul, loh. betul. Jadi Pemilik bisnis memang- juga susah lah, Ci. Kita mau jadi orang baik, mau lebih sadis kali. Nah makanya itu beda, itu akan beda cerita lagi loh kalau kamu as a business owner sama kita yang benar-benar leader yang di professional hire Iya, ya gitu iya. loh. Itu different. Karena kita ini masih ikut orang konsepnya. Kalau yang kita sekarang loh, ini kan masih ada shareholder Ya, kan ya, ya, istilahnya. ya, ya, Ini kan ya. company bukan company kita ibaratnya. Mana bisa kan kita tuh ada batasan-batasan yang dimana kita nggak bisa approve kan. Itu Ya, sudah ya, ya. di luar Atau kapasitasnya kita, authority kita otoritas juga. kita sebagai leader. Bukan kita nggak mau support kalian Ya, loh. ya. Itu yang selalu saya bilang. Iya. Karena kita ini semua di sini ini sama-sama professional hire saya bilang. Ada beberapa rule-rule yang tetap kita harus ikutin saya bilang. Kalau kamu memang yang nggak mau ada aturan sama sekali ikut Ya, sama jangan. mertua, aku bilang
Lo benar ikut papa mama. Gampang bikin ya? rezeki sendiri. Oh, betul, nggak Iya mau dong, diatur toh. nggak mau diatur toh, aku bilang. Oh saya aja masih ikut aturan, saya bilang. Lo benar. Itu yang saya selalu bilang sama anak-anak. Saya sendiri aja masih ikut aturan, Iya, aku bilang. Gak bisa, saya bilang gitu. Mau seenak-enak gue, mau kerja dimanapun. Saya bilang, ya bedanya tuh kamu mau nanti pindah PT apapun, selama kamu kerja ikut orang more or less tuh aturannya masih sama kok, saya bilang gitu. Gak bisa seenak-enak semua mau gue, saya Iya. bilang gitu. Iya. Itu sih. Cik, pertanyaan terakhir. Untuk menciptakan tim yang high performing team, kita perlu create competition among them nggak sih? Boleh. Boleh. Dengan gamification. Seperti apa? Jadi kalau di tempat kita, itu memang kita tiap hari, itu yang di tim sales, itu memang kita keluarin dashboard itu 2 kali. Jadi itu ada 2 dashboard yang kita keluarkan, itu adalah new order booking, itu adalah kalian tuh hari ini dapat close di mana aja. Yang langsung sudah bisa kita input di sistem. Ya. Satu lagi adalah billing revenue. Berapa banyak yang kalian bisa cetak invoice-nya di minggu ini. Hari ini malah. Daily kita. Dan dampaknya mah bagus ya? Dan itu dampaknya bagus. Karena apa? Itu kan dashboard-nya itu sudah di setnya itu di division level. Masing-masing head of division setiap awal bulan kayak kemarin tiap tanggal 1 itu harus sudah submit targetnya. Dan itu setiap hari akan keluar target versus actual. Ya, jadi kalian tuh ngacau sendirilah. Kalau masih achievementnya minggu pertama, contoh belum ada order booking, belum ada billing revenue, Ya lu harus kerja lebih keras. Ya artinya kan, ya sorry to say, ya berarti tim lu nggak kerja. Bener ya, gitu aja. Kalau sales mungkin gampang, Cik. Let's say tim saya itu back office. Kira-kira perlu juga nggak? Kalau back office itu selalu jangan berpikir bahwa susah lah mau ngukur back office, benar ya? Betul. Selalu berpikirannya seperti Betul. itu. Sebenarnya enggak. Balik lagi, orang tuh akan berubah kalau kamu kasih KPI yang tepat. That's why Akan mendorong dirinya ke situ. KPI-nya orang finance pun tuh ada. Hal yang simple di tempat kita. Dulu closing monthly itu butuh misalnya sampai 7 hari, 8 hari kerja. Sekarang kita mintanya 3 hari. 3 hari. Bisa juga. Bisa. Artinya apa? Orang itu di drive based on KPI. Itu kan KPI orang finance. Ya. Contoh yang di bagian EP. OER. Yang collect ER. Betul. Dulu kan kalau jurnal uang masuk sampai 3 hari. Sekarang kita maunya Same day. langsung same day. Bisa Bisa juga. juga. Dan yang bisa melakukan itu lebih cepat, ya pasti dia yang orang lebih baik, lebih bagus gitu Ya, ya. artinya kan- top performer. Artinya kan dia memang tahu cara kerjanya itu yang benar. Artinya kan kadang itu orang gini loh, maksud saya itu kadang-kadang ya ini, kadang itu orang itu saya selalu bilang, saya bukan bilang kalian tuh nggak kerja. Tapi mungkin ada cara kerjanya yang kurang tepat. Sehingga menyebabkan ya itu tadi, yang harusnya bisa same day, kamu butuh 3 hari. Ya. Yang harusnya bisa 3 hari closing, kamu butuh 5 hari closing. Artinya kan lebih ke cara kerja kan yang harus diperbaikin. Tapi bukan nggak bilang kita judge dia bahwa lo nggak kerja lo. Itu orang paling rajin itu. Bener dong, apalagi kan tahu orang-orang back office kita tuh kan orang yang paling rajin. Masuk paling pagi, bener dong. Lebih pagi dari Bisa-bisa kita. nggak pulang kalau Kadang-kadang closing kalau ya. pas closing bisa nggak pulang. Jadi itu kadang-kadang bukan mereka itu nggak tekun, nggak kerja, rajin. tapi mungkin kita Caranya yang as a leader harus bantu mereka improve dari sisi Prosesnya. apa? Prosesnya, cara kerjanya itu. Oke. Itu tugasnya leader. Balik lagi tadi yang competition, kalau kita mau create competition, itu competition sehat di mana KPI-nya clear sehingga pada saat mereka mengcompete Iya, itu jadi semuanya ketika di compete bisa diukur dan Betul, jelas. jelas. Jadi gitu. Apa yang transparan memang transparan juga dan itu semuanya kan kebetulan kalau kita kan sudah pakai SAP ya. Jadi datanya pun kan langsung bisa kita connect dan real time gitu loh. bisa Tapi ya bukan berarti kalau gue nggak punya ERP dan gue nggak bisa create, no. Nggak juga. Ya nggak juga, pakai aja Excel yang Betul, sederhana. betul. Pakai Google Sheet juga bisa Betul. gitu. Karena bagus untuk memicu orang mau lari lebih kenceng Iya sebanyak dong, kan. supaya kalau bahasa saya ya kamu orang masing-masing biar bisa ngaca lah.
gitu. Ya. Iya, Jadi karena- jangan merasa bahwa cara gue itu udah paling benar gitu. Kadang-kadang kan orang kadang ada yang merasa bahwa cara gue udah paling benar sehingga kita tuh nggak mau improve, nggak mau belajar, ya. Ya, mohon maaf nih. Kadang-kadang senior itu kadang-kadang kan merasa bahwa udah paling benar, udah paling pengalaman iya. gitu ya. Paling Sehingga tahu, kan paling ya. tahu sehingga ya itu tadi. Padahal ya belum tentu itu efektif sebenarnya. Sebab sekarang udah nggak relevan, ada cara lebih efektif, Betul, tapi ya nggak itu, belajar. betul. Gitu ya. Jadi ya memang ya harus belajar lah intinya. Iya, Belajar terus belajar lah. iya. Jadi buat para yang leaders kadang kan ada curhatan, aduh Ci, kalau tim gua nggak dicampur kok nggak jalan ya. Mungkin salah satu tekniknya ya bikin competition dengan KPI yang jelas, Tapi kalau transparan. menurut saya itu semua start from the KPI. Ya. Itu udah rumus yang paling ampuh Untuk mendrive orang untuk mendrive behaviornya segala macam behaviornya dan pindah ke segala situ. macam. Dan KPI-nya pun saran saya itu tidak boleh seragam. Oh, Yes. walaupun dalam satu tim yang sama. Yes. Gimana coba? Jadi sekarang ini makin ke sini itu sudah harus di KPI-nya anak-anak kita itu harus sudah ada bobot yang namanya personal development. Karena itu yang membedakan satu orang dengan yang lain. Oh, Dan itu bobotnya saya sangat sarankan tidak boleh di bawah 15% dari total 100% KPI-nya. tapi measurement apa yang kita put dalam hal personal development, Ci? Ya itu kamu yang balik tadi. Misalkan? Manajernya harus tahu strength weakness-nya dan personal development harus fokus ke weakness-nya itu orang. Yang Personal mau, development justru fokus di weakness-nya. iya, supaya yang ada- kita yang mau develop, ya. yang mau diimprove apa? Misalkan dia presentasi aja nggak lancar, ya udah kita put itu. Yes. Hal yang simple, tidak boleh terlambat ke customer. Sesimpel itu kita put. Boleh. Kan kita Karena nggak- memang ada orang yang telat mulu kerjanya. Ya, jadi nggak usah terlalu mikir yang Iya, saya tadi memikirkan, sophisticated banget gitu. Gua develop skill yang develop mana apa? nih? Iya, start kan aku bilang mapping dulu, start dulu dari weakness-nya yang memang benar-benar kita mau improve supaya orang ini tahun ini akan better toh, berubah. Apa? Misalnya kalau itu, aku mau ngimprove si A ini supaya negotiation skill-nya itu bagus, contohnya, terutama ke C level. Ya kita ya harus put Udah di situ. put di situ. Iya. Lalu di define minimal Apa? buktinya apa, berapa Iya, kali gitu misalnya ya, harus hasilnya ikut apa. trainingnya, Ah, harus ikut training 1 tahun 2 kali, contoh. Lalu Dan benar- harus benar-benar praktek. praktek Nah, gitu kan. di account apa-apa-apa. dan Kalau hasilnya sampai accountnya harus bisa di-define. Ya, Bukan cuma satu jodoh nggak bisa kita ini. Jadi harus diturunin dan bisa jadi benar-benar. spesifik. Makanya itu udah arahnya ke personalized KPI yang tadi saya bilang. Gitu. Sehingga tim kita udah pasti bisa. Dan kita, itu beda pasti. Jadi aku bilang KPI itu udah nggak boleh seragam, Bu. Karena kan set of account yang dipegang beda, ya, targetnya pun beda, Iya. goalsnya pun beda, gitu. ya, Itu yang membedakan, gitu. sedetail itu, Iya. personalized itu ya. Sehingga harus ada faktor yang personalized tadi, karena kan beda-beda tiap anak. Contoh yang paling gampang lah, HR ngadain training communication skill. Ngapain saya kirim anak-anak saya yang udah jago? Iya, buang duit aja. Buang duit dia aja pun dong. datang pun mungkin dia juga udah. Gua udah dipaksa, ngerti iya. ini. Aduh, kenapa Aku gua lebih dipaksa? perlunya misalnya how to make executive summary misalnya, gitu. Betul. That's why makanya kalau di kita itu juga ada di KPI-nya itu bobot untuk mandatory training untuk soft skill dan hard skill. Dan itu plannya biasa setahun juga dong ya? 1 tahun. Dan itu kita reviewnya tengah tahun dan akhir tahun. Itu kalau kita benar-benar mau membangun tim kita, mendevelop skill mereka segala macam. Ya, Dan memang harus detail gitu. Dan itu memang harus kamu custom. iya. Per anak tuh kamu custom ya, karena kamu kan anak kamu ya memang beda gitu loh. Jadi don't take it for granted ya, kayak ini mah udah top performa gua, udah pasti semua Pasti juga udah bisa. pasti oke gitu. Iya, karena kan berpikir Enggak. begitu ya. Nggak bisa. Tetap harus ada, kita kasih, terutama yang udah bagus-bagus justru kita challenge dong. Karena supaya dia butuh- nggak bosen. Iya, betul. Iya dong. Justru yang udah jago-jago justru kita tanya, lu mau apa this year?
Ada nggak personal goal kamu? Malah ada satu anak, Bu, aku tuh kepingin bisa dapat sertifikasi PMP. Yang project management Ya, artinya kan aku harus bantu fasilitasi Ya, ya, dong, ya, ya. gitu. Jadi selama kita benar-benar meluangkan waktu dan benar Dan juga menurut saya kalau kamu masih pegang 5-6 anak tuh masih kepegang. sangat possible, Pasti sangat possible Nggak dan span of control kamu tuh masih bisa. ya, nggak mungkin bilang nggak sempat, nggak mungkin ya. Cuma balik ke leadernya sendiri, mau atau enggak, Mau apa niat enggak, atau span enggak, waktu. konsisten atau Konsisten enggak. apa enggak. Kadang kan mungkin panas di depan ya, lah habis itu lupa di tengah Karena jalan. memang monitoring itu kelihatan sederhana, tapi itu sebenarnya hal yang sulit dilakukan. Karena apa? Butuh konsistensi. Iya. Supaya bisa konsisten perlu apa? Disiplin yang tinggi. Nah itu rangkaiannya nih ya. Jadi nggak cuma teori nih ya. Iya. Nah itu mesti ngerti nih. Supaya bisa gua konsisten mesti gimana? Ya disiplin. Udah nggak ada jawaban Itu lain. mau generasi yang manapun, ya Nggak, udah makanya ilmunya aku sama, nggak pernah ilmunya sama. aku nggak pernah gitu. bahas mau generasi apa karena itu udah best practice itu, Iya. gitu loh. Nah ujungnya kan kita mau mereka sukses bukan kita sukses. Kalau mereka sukses sudah pasti kita sukses kan. Betul. Jadi udah nggak usah bahas lagi lah. Maksudnya makin kesini kalau lihat banyak orang kan suka pro cons ya. Gen ini, Iya, gen iya, ini. iya. Aku bilang daripada lu ributin masalah gennya, Kita harus petik strength mending dari ambil ini ya. ambil yang positif dikombinasikan supaya kita tuh saling melengkapi. Ya itulah kehebatan leader kan. Ya itu karena Kan memang ya itu dari tugasnya leader di situ. situ gimana bisa ngeramu jadi kokinya itu. Betul. Sehingga timnya tuh bisa solid gitu Betul. loh. Ya itu seni ya. Seni memang. Jadi harus bisa Sesuai indah. kan kadang ada yang nanya sih ke saya, Bu, nggak takut nih, maksudnya suka sharing-sharing gitu. Nanti Aku bilang, ilmunya dijiplak gitu. Aku bilang nggak apa-apa, aku bilang. Karena menu capcay aja di banyak restoran. Ya beda ya. Rasanya tuh Kita bisa juga beda. tahu ya isinya wortel Loh, ya. enggak, step by stepnya kan sama ya. Oh iya. Step by stepnya sama, saya bilang. Iya. Menunya sama, Iya. tapi kenapa rasanya bisa beda? Ya. Dan ada juga yang memang udah fanatik. Oh, aku paling suka capcaynya bakmi GM. Ya karena memang beda rasanya dibanding dengan yang lain gitu. Ya udah, memang seninya di situ. Jadi nggak perlu kamu merasa ada worriness gitu bahwa oh aku nggak mau sharing, aku nggak mau itu. Janganlah, aku bilang gitu. Kan teori sama kalau nggak dipraktekin juga nggak bisa dapatin betul. apa-apa Karena kan. teori sama belum tentu tuh kamu bisa jalaninnya sama. Iya, Karena kan tadi kuncinya tuh dieksekusi. Betul. Sama Gitu. profiling orangnya beda juga. Beda, yang approach-nya hasilnya juga kan. beda, approach-nya beda. Jadi aku bilang nggak apa-apa, karena itu akan menghasilkan taste yang berbeda. Saya bilang gitu. Jadi don't worry, saya bilang gitu. Indahnya berbagi ya. Iya, nggak apa-apa. Ci, pesan dong buat para young leader sebelum kita tutup episode ini. Tadi kayaknya ngomong udah banyak banget nih. Pesannya udah banyak banget nih. Apa ya yang paling kunci utama ya? Jadi gini, selalu ingat para young leaders bahwa tim itu yang bagus itu adalah tim yang bisa dibentuk. Ya, yang kamu benar-benar bentuk sendiri itu dari scratch. Itu tuh memang tugas leader tuh di situ. Kamu tuh gak bisa menemukan tiba-tiba dapet tim yang langsung instantly sempurna seperti itu. Jadi memang ya tugas leader itu adalah tim yang baik itu memang yang kamu harus bentuk sendiri supaya kamu juga get the experience juga as a leader dan kamu bisa kenal betul dengan tim kamu. Jadi tugas seorang leader di sini itu adalah bukan mencari tim yang sempurna. Tapi bagaimana kita seorang leaders itu membantu mereka menjadi versi terbaik dari mereka, gitu. Ya. Jadi memang di sini adalah yang itu tadi pesan saya satu, cari tim itu yang bisa mengkomplimen kita, sehingga skillnya komplit, timnya solid, baru bisa fly high. Itulah dream team. Itu yang baru bisa dapat yang definisi dream team tadi. Iya, thank you. Oh ya, Cira kan juga aktif banget ya di sosmed ngajar. Mungkin juga bisa share ke yang leaders kalau mau follow Cira bisa belajar banyak. Sekarang kan sangat fokus di sales and leadership. Ya, kebetulan saya memang fokusnya itu ada di sales and leadership. Jadi boleh follow saya di 4 platform, di Instagram, TikTok, YouTube Short, dan LinkedIn. Oke? Thank you so much waktunya sehingga saya bisa berbagi, sehingga apa yang saya bagikan hari ini
Semoga banyak bisa memberikan manfaat dan yang paling penting apa? Dipraktekkan. Thank you Ci Ira, thank you juga buat sharingnya. Saya tahu Ci Ira juga aktif di sosmed, ngajar juga banyak di community juga gitu ya. Semangatnya saya yakin hari ini para young leaders pasti juga bisa petik banyak sekali ilmu, bukan cuma teori tapi prakteknya gitu ya. Oke. Baiklah young leaders, setelah mengikuti sharing dari Ci Ira, kayaknya ini episode terpanjang deh karena benar-benar Ci Ira semangat sharingnya tinggi sekali, detail sekali ya. Saya yakin kalian langsung bisa praktekin juga. Ingat selalu pesan Ci Ira, leading team, building culture tidak bisa hanya sekedar belajar teorinya, tapi lebih key adalah praktek. Dan kunci dari semuanya adalah open communication. Kalau Anda tidak membina itu dengan tim Anda, dengan peers Anda, dengan tim lain, Anda mau lakukan perubahan itu akan susah. Anda mau shaping tim Anda pun susah. Dan Ci Ira juga pesan harus konsisten ya. Konsisten di start dari disiplin. Oke? Sekian buat episode hari ini. Untuk episode berikutnya kita masih akan membahas mengenai managing team, tapi kita akan bahas mengenai hiring and keeping the best. Buat teman-teman yang leaders yang sudah mengikuti episode hari ini, kalau mendapatkan manfaatnya jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you Ci Ira. Sampai jumpa yang leaders. Bye.